Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juan Fahir. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang dimana di sini tentang materi hukum e-commerce dan keamanan cyber law. Nah, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum e-commerce dan cyber law, yang dimana hukum e-commerce itu ada dua, yaitu hukum e-commerce Indonesia dan hukum e-commerce internasional. Nah, hukum e-commerce hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet ya. Akan tetapi ada beberapa hukum yang biasa menjadi penganggang untuk melakukan transaksi secara online. Yang pertama yaitu Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan atau UU Dokumen Perusahaan telah memulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Nah, yang kedua itu ada pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut, yaitu perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Nah, yang ketiga ada hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebangsaan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi sesuatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Nah, yang lanjut ada hukum e-commerce internasional. Nah, terdapat hukum e-commerce internasional yaitu terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam perbuatan peraturan e-commerce, yaitu diantaranya ada satu, yaitu Uncitral Model Law and Electron Commerce, yaitu peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, yang kedua ada Singapore Electronic Transaction atau disingkat yaitu ITA. Di sini terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama yaitu tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. Nah, yang kedua yaitu suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Yang ketiga, penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Yang keempat, yaitu suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Yang kelima, yaitu jika ada data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang bersepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada UU Direction on Electronic Commerce. Nah, peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama yaitu setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Nah, yang kedua yaitu para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam
dalam hal yang yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Yang kedua yaitu kontrak yang diatur dalam hukum keluarga. Yang ketiga yaitu kontrak peminjaman. Yang keempat yaitu kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Nah, itu adalah hukum e-commerce Indonesia dan internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu cyber law, di mana cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber space law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang menghubungkan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Nah, jenis kejahatan cyber, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu jenis kejahatan cyber, dan yang kedua itu aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Nah, yang pertama yaitu jenis kejahatan cyber. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada poinnya yaitu joy computing atau joy computing adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Nah, yang kedua ada hacking atau biasa kita sebut hacker, adalah mengakses sesuatu tidak sah atau tanpa izin dengan alat sesuatu terminal. Yang ketiga ada the Trojan horse, yang itu memanipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, yang ketiga yang keempat yaitu data leakage atau adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Nah, yang ke poin berikutnya yaitu data diddling, yaitu suatu perbuatan mengenai data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data. Yang berikutnya ada to process data communication atau diddling, yaitu penyanyian data komputer. Yang berikutnya ada software verification, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki, ya. Selanjutnya ada aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Nah, dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada azas subjektif triviality, asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan menyelesaikan tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua ada asas objektif territoriality, asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada asas nasional atau asas yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi atau menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat ada asas protektif principle,
asas yang menentukan juridistik berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima ada asas university. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku peminjaman. Nah, yang terakhir ada asas protective principle, yaitu asas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara yang melindungi kepentingan negara dan kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintahan. Nah, baik, sekian dan terima kasih. Itulah yang saya sampaikan tentang hukum e-commerce Indonesia dan internasional dan yaitu cyber law. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.